Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Muhammad Rafi Ariansyah dari kelas Informatika 2. Di presentasi kali ini saya akan membawakan materi mengenai sistem input-output device dan sistem bus. Nah, untuk yang pertama kali akan saya bahas itu mengenai sistem input-output dari device. Nah, sistem input atau output merupakan suatu entity di dalam komputer yang bertanggung jawab atas pengontrol sebuah perangkat eksternal atau lebih dan untuk pertukaran data antar perangkat tersebut dengan memori utama dan register-register CPU. Jadi sistem input-output harus memiliki interface internal dengan komputer atau CPU dan main memori, dan interface eksternal dengan komputer atau perangkat eksternal. Nah, selanjutnya masuk ke fungsi dari sistem input atau output. Fungsi atau persyaratan utama bagi sistem input output dapat dibagi menjadi beberapa kategori seperti bawah ini. Ada kontrol dan timing, komunikasi CPU, komunikasi perangkat, data buffering, deteksi error. Nah, untuk mengkoordinasikan arus lalu lintas antara sumber daya internal dan perangkat eksternal, fungsi input-output meliputi persyaratan kontrol dan timing. Apabila sistem menggunakan bus, maka setiap interaksi antara CPU dengan sistem input-output akan melibatkan sebuah atau lebih arbitrasi bus. Nah, skenario yang telah disederhanakan seperti tersebut di atas menjelaskan bahwa sistem input-output harus memiliki kemampuan untuk melaksanakan komunikasi dengan CPU dan perangkat eksternal. Nah, seperti apa sih komunikasi CPU itu? Nah, komunikasi CPU meliputi yang pertama itu ada command decoding. Sistem input-output menerima perintah-perintah dari CPU. Umumnya perintah-perintah ini dikirimkan sebagai sinyal bagi bus control. Misalnya, sebuah sistem input-output untuk dapat menerima perintah-perintah berikut: read sektor, write sektor, seek sektor, track, dan scan record ID. Kedua perintah terakhir meliputi parameter yang dikirimkan pada bus data. Nah, yang kedua itu ada data. Nah, data diperlukan antara CPU dengan sistem input-output melalui bus data. Yang terakhir itu ada status reporting. Nah, karena periphery sangat lambat, maka status sistem input-output perlu diketahui. Misalnya, bila sebuah sistem input-output diminta untuk mengirimkan data ke CPU atau read, maka mungkin sistem tersebut berada dalam keadaan belum siap karena sedang melaksanakan perintah input-output lain. Kenyataan seperti ini perlu dilaporkan dengan menggunakan sinyal status. Sinyal status yang umum adalah basi dan ready. Terdapat pula sinyal-sinyal status untuk melaporkan bermacam-macam kondisi error. Nah, selanjutnya ada address recognition. Seperti halnya Word, memori memiliki alamat. Demikian pula dengan perangkat input-output. Dengan demikian modul input-output harus mengetahui address unik seluruh peripheral yang dikontrolnya. Nah, di sisi lain, sistem input-output harus mampu membentuk komunikasi perangkat atau device communication. Device communication ini meliputi perintah, informasi, status, dan data. Tugas utama modul input-output adalah data buffering. Nah, terakhir, modul input-output sering kali harus bertanggung jawab atas deteksi error dan pelaporan tentang terjadinya error terhadap CPU. Sebuah kelas error meliputi kesalahan mekanis dan elektris yang dilaporkan oleh perangkat, misalnya kertas menggulung, track disk yang buruk. Nah, kelas error lainnya terdiri perubahan pola bit yang tiba-tiba pada saat dikirim dari perangkat ke modul input-output.
Nah, beberapa kode error detecting sering digunakan untuk mendeteksi error transmisi. Contohnya yang umum adalah penggunaan parity bit karakter data. Misalnya kode karakter ASCII memakai 7 bit dari suatu byte. Nah, selanjutnya arsitektur dari sistem input dan output. Nah, untuk modul input output sangat berbeda dalam hal kompleksitas dan jumlah perangkat eksternal yang dikontrolnya. Di sini kita hanya akan membahas yang umumnya saja. Nah, pada gambar tersebut, gambar ini adalah gambar diagram blok. Secara umum, sebuah sistem input output sistem dihubungkan dengan bagian-bagian komputer lainnya melalui saluran sinyal. Nah, misalnya saluran bus system. Data yang dipindahkan ke sistem dan dari sistem dibufferkan dalam sebuah register data atau lebih mungkin juga terdapat sebuah register status. Sebuah register status atau lebih yang memberikan informasi status saat itu. Nah, register status dapat juga berfungsi sebagai register kontrol untuk menerima informasi kontrol secara detail dari CPU. Logik pada sistem berinteraksi dengan CPU melalui sejumlah saluran kontrol. Saluran-saluran ini digunakan oleh CPU untuk memberikan perintah ke modul input-output. Nah, beberapa saluran kontrol dapat digunakan oleh modul input-output. Nah, misalnya untuk sinyal arbitrasi atau sinyal status. Modul juga dapat mengetahui dan menghasilkan alamat-alamat yang diberikan dengan perangkat yang dikontrolnya. Setiap sistem input-output memiliki alamat yang unik, atau apabila sistem input-output mengontrol lebih dari sebuah perangkat eksternal, maka sekumpulan alamat yang unik. Dan terakhir, sistem input-output terdiri dari logik yang bersifat khusus bagi interface dengan setiap perangkat yang dikontrolnya. Nah, selanjutnya masuk ke klasifikasi perangkat dari input-output. Nah, ini klasifikasi umum perangkat dari input-output. Nah, jadi pendapat orang-orang mengenai input-output itu berbeda-beda. Seseorang insinyur mungkin akan memandang perangkat keras input-output sebagai kumpulan chip-chip, kabel-kabel, atau catu daya, dan komponen fisik lainnya yang membangun perangkat keras ini. Seorang programmer akan memandangnya sebagai antarmuka yang disediakan oleh perangkat lunak atau perintah yang diterima perangkat keras, fungsi yang dikerjakan, dan error yang ditimbulkan. Perangkat input-output dapat dibagi secara umum menjadi dua kategori, yaitu yang pertama itu ada perangkat blok atau block device dan perangkat karakter atau karakter device. Nah, perangkat blok menyimpan informasi dalam sebuah blok yang ukurannya tertentu dan memiliki alamat masing-masing. Umumnya blok berukuran antara 512 bytes sampai 32.768 bytes. Nah, keuntungan dari perangkat blok ini ialah mampu membaca atau menulis setiap blok secara independen. DISC merupakan contoh perangkat blok yang paling banyak digunakan. Tipe lain perangkat input-output adalah perangkat karakter. Nah, perangkat karakter mengirim atau menerima barisan karakter tanpa menghiraukan struktur blok. Tipe ini tidak memiliki alamat dan tidak memiliki kemampuan mencari SIG. Printer dan antarmuka jaringan merupakan contoh perangkat jenis ini. Pembagian ini tidaklah sempurna. Beberapa perangkat tidak memenuhi kriteria tersebut. Nah, contohnya clock yang tidak memiliki alamat dan tidak juga mengirim dan menerima barisan karakter. Yang ia lakukan hanya menimbulkan interupsi dalam jangka waktu tertentu. Nah, berikut yang tadi klasifikasi umum dari perangkat input-output. Selanjutnya ada klasifikasi dari perangkat input-output. Nah, perangkat input-output dapat dikelompokkan berdasarkan yang pertama itu ada sifat aliran datanya yang terbagi atas dua bagian. Yang pertama itu ada perangkat berorientasi blok. Nah,
Perangkat berorientasi blok ini yaitu menyimpan, menerima, dan mengirim informasi sebagai blok-blok berukuran tetap yang berukuran 128 sampai 1024 byte dan memiliki alamat tersendiri sehingga memungkinkan membaca atau menulis blok-blok secara independen, yaitu dapat membaca atau menulis sembarang blok tanpa harus melewati blok-blok lain. Contoh disk, tip, CD-ROM, dan optical disk. Nah, yang kedua tuh ada perangkat berorientasi aliran karakter. Nah, perangkat yang menerima dan mengirimkan aliran karakter tanpa membentuk suatu struktur blok. Contoh terminal, terus line printer, pita kertas, kartu-kartu berlubang, interface jaringan, dan mouse. Nah, yang kedua itu ada sasaran komunikasi yang terbagi atas 3 bagian. Yang pertama itu ada perangkat yang terbaca oleh manusia. Nah, apa sih perangkat yang terbaca oleh manusia tuh? Jadi, perangkat yang digunakan untuk berkomunikasi dengan manusia, contohnya VDT atau video display terminal, monitor, keyboard, sama mouse. Nah, yang kedua itu ada perangkat yang terbaca oleh mesin. Nah, perangkat yang terbaca oleh mesin tuh perangkat yang digunakan untuk berkomunikasi dengan perangkat elektronik, contoh disk, tip, sensor, dan controller. Nah, yang terakhir itu ada perangkat komunikasi. Ya, perangkat komunikasi itu yang digunakan untuk komunikasi dengan perangkat jarak jauh, contohnya modem. Nah, modem itu untuk menangkap sinyal dari WiFi. Itu salah satu untuk dengan perangkat jarak jauh dengan wireless. Nah, yang terakhir itu ada faktor-faktor yang membedakan antara perangkat. Yang pertama itu ada kecepatan transmisi data atau data rate, jenis aplikasi yang digunakan, tingkah kerumitan dalam pengendalian, besarnya unit yang ditransfer, representasi atau perwujudan data, dan kondisi dari kesalahan. Nah, mungkin untuk pembahasan dari sistem input output device itu sudah beres. Nah, sekarang kita lanjut ke pembahasan dari sistem bus. Nah, sistem bus itu adalah jalur komunikasi yang dibagi pemakai suatu set kabel tunggal yang digunakan untuk menghubungkan berbagai subsistem suatu komputer tersusun atas beberapa komponen penting seperti CPU, memori, perangkat input atau output. Nah, setiap komputer saling berhubungan membentuk kesatuan fungsi. Sistem bus adalah penghubung bagi keseluruhan komponen komputer dalam menjalankan tugasnya. Transfer data antar komponen komputer sangatlah mendominasi kerja suatu komputer. Data atau program yang tersimpan dalam memori dapat diakses dan dieksekusi CPU melalui perantara bus. Begitu juga ketika dapat melihat hasil eksekusi melalui monitor juga menggunakan sistem bus. Nah, suatu komputer tersusun Nah, setelah dari tadi penjelasan mengenai apa itu sistem bus, sekarang kita masuk ke arsitektur sistem dari bus. Nah, arsitektur sistem bus. Sebuah bus sistem terdiri dari 50 hingga 100 saluran yang terpisah. Masing-masing saluran ditandai dengan arti dan fungsi khusus walaupun terdapat sejumlah rancangan bus yang berlainan. Fungsi saluran bus dapat diklasifikasikan menjadi 3 kelompok, yaitu saluran data, saluran alamat, dan saluran kontrol. Selain itu terdapat pula saluran distribusi daya yang memberikan kebutuhan daya bagi modul yang terhubung. Nah, yang pertama itu ada data bus. Data bus itu saluran data. Nah, saluran data memberikan lintasan bagi perpindahan data antara data modul sistem. Address bus atau saluran alamat. Maaf, belum masuk ke address bus. Jadi menjelaskan dulu mengenai data bus. Nah, data bus
umumnya bus data terdiri dari 8, 16, 32 saluran. Nah, jumlah saluran diaktifkan dengan lebar bus data karena pada suatu saat tertentu masing-masing saluran hanya dapat membawa 1 bit. Maka jumlah saluran menentukan jumlah bit yang dapat dipindahkan pada suatu saat. Lebar bus data merupakan faktor penting dalam menentukan kinerja sistem secara keseluruhan. Nah, contohnya bila bus data lebarnya 8 bit dan setiap instruksi panjangnya 16 bit, maka CPU harus 2 kali mengakses modul memori dalam setiap siklus instruksinya. Nah, lintasan bagi perpindahan data antara modul secara kolektif. Lintasan ini disebut bus data. Umumnya jumlah saluran terkait yang panjang word, misalnya 8, 16, 32 saluran. Nah, tujuannya agar mentransfer word dalam sekali waktu. Jumlah saluran dalam bus data dikatakan lebar bus dengan satuan bit, misal lebar bus 16 bit. Tadi penjelasan mengenai data bus. Selanjutnya ke address bus. Nah, address bus atau saluran alamat. Saluran alamat digunakan untuk menandakan sumber atau tujuan data pada bus data. Nah, misalnya CPU akan membaca sebuah word data dari memori, maka CPU akan menaruh alamat word yang dimaksud pada saluran alamat. Nah, lebar bus alamat akan menentukan kapasitas memori maksimum sistem. Selain itu, umumnya saluran alamat juga dapat untuk mengalamati port-port input atau output. Biasanya bit-bit berorder lebih tinggi dipakai untuk memilih lokasi memori atau port input-output pada sistem. Digunakan untuk memspesifikasikan sumber dan tujuan data pada bus data. Selanjutnya digunakan untuk mengirim alamat word pada memori yang akan diakses CPU. Terus digunakan untuk saluran alamat perangkat modul komputer saat CPU mengakses suatu sistem. Nah, yang terakhir itu ada control bus atau saluran kontrol. Nah, saluran kontrol digunakan untuk mengontrol akses ke saluran alamat dan pengguna data. Karena data dan saluran alamat dipakai bersama oleh seluruh komponen, maka harus ada alat untuk mengontrol penggunanya. Sinyal-sinyal kontrol melakukan transmisi baik perintah maupun informasi perwaktuan di antara modul-modul sistem. Sinyal-sinyal perwaktuan menunjukkan validasi data dan informasi alamat. Sinyal-sinyal perintah menspesifikasikan operasi-operasi yang akan dibentuk. Umumnya saluran kontrol meliputi memory write, memory read, input output write, input output read, transfer ACK, bus request, bus grant, interrupts request, clock dan reset. Nah, berikut ada fungsi-fungsi yang terdapat pada control bus atau saluran kontrol tadi. Yang pertama tuh digunakan menspesifikasikan sumber dan tujuan data pada bus data. Digunakan untuk mengirim alamat word pada memori akan diakses CPU. Digunakan juga untuk saluran alamat perangkat modul komputer saat CPU mengakses suatu modul. Nah, selanjutnya masuk ke mekanisme kerja dari sistem bus. Nah, di sistem komputer berbasis mikroprosesor terdapat 3 jalur yang menjadi tempat mengalirnya proses. Yang pertama itu bus data yang berfungsi mengalirkan data dari
dari dan ke mikroprosesor. Bus alamat atau address yang berfungsi mengalamati suatu proses dari atau ke memori atau input output. Nah, yang terakhir itu ada bus control yang berfungsi mengatur proses instruksi yang terjadi dari atau ke mikroprosesor. Nah, diilustrasikan pada gambar berikut. Di sedikit penjelasan mengenai gambar berikut ya. Di bus alamat ini tuh meminta alamat memori dari sebuah memori atau alamat input output dari suatu peranti input output. Nah, jika input output diamati, maka bus akan melewati 16 bit alamat dari 000H sampai FFFFH. Nah, alamat ini disebut juga port number. Nah, port number akan memilih satu dari 64K peranti input output yang berbeda. Jika alamat memori dialamati, maka bus alamat akan berisi alamat memori tersebut. Lebar alamat memori tergantung dari tipe mikroprosesor yang dipakai. Sekali lagi dalam satuan bit. Bus data berfungsi mengalirkan data dari atau ke mikroprosesor ke alamat memori tujuan atau alamat input output tujuan. Besar kecepatan transfer bus data bervariasi sesuai dengan mikroprosesor yang dipakai. Bus control berisikan instruksi yang mengatur operasi apakah itu read atau write. Ada 4 tipe kontrol, yaitu yang pertama itu ada MRDC atau memory read control. Nah, yang menyertakan transfer data dari memori ke mikroprosesor. Nah, yang kedua itu ada MWTC memory write control yang menyertakan transfer data dari mikroprosesor ke memori. Yang ketiga itu ada IORC itu input output read control yang menyatakan transfer data dari peranti input output ke mikroprosesor. Nah, yang terakhir itu ada IOWC atau input output write control yang menyertakan transfer data dari mikroprosesor ke peranti input output. Nah, hubungan ketiganya adalah misalkan jika kita ingin mentransfer data dari mikroprosesor ke memori, pertama bus alamat akan melamatkan address ke tujuan. Lalu bus control akan memberikan sinyal MWTC sama dengan 0, barulah bus data akan mentransfer data ke alamat tujuan. Nah, itu salah satu contoh dari mekanisme kerja dari sistem bus. Nah, mungkin sekian untuk dari pembahasan tadi. Yang pertama tuh ada sistem input output device sama sistem bus. Mungkin mohon maaf jika ada kekurangan atau salah dalam penyampaian. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.